Selamat datang untuk Kando, Yundo, dan dulur-dulur semuanya. Sambil kita menunggu peserta yang lain untuk datang, jadi sekarang sudah ada sekitar 20 peserta yang hadir. Sebentar lagi kita akan mulai, mungkin 1 menit atau 2 menit lagi kita akan mulai untuk sesi webinarnya.
Ini. Despre, nah. Despre. Ya, ini itu lagi. Baiklah, mungkin bisa kita mulai saja sembari menunggu peserta yang lain hadir, karena sudah ada sekitar 20-an teman-teman di sini yang sudah hadir untuk mengikuti acara webinar IKV yang keempat ya. Ini alumni sharing. Nantinya ke depannya juga akan ada seri-seri berikutnya dari alumni sharing ini. Kita harapkan ya, ke depannya akan menjadi sebuah rutinitas yang berkesinambungan ya setiap bulan gitu. Baik, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang kami ucapkan kepada Kando, Yundo, dan dulur-dulur semuanya, rekan-rekan alumni IKV Unsri. Selamat bergabung di acara webinar IKV Unsri yang keempat. Webinar ini sudah seri yang keempat. Mungkin kedepannya juga akan ada seri-seri berikutnya 5, 6 dan seterusnya. Kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang mana berasal dari alumni-alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dio Rizky Ananda, alumni Fakultas Ekonomi Unsri tahun 2014. Saat ini saya bekerja sebagai analis di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta juga. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat nih sama teman-teman IKV untuk memandu acara kita pada hari ini. Yang mana webinar pada hari ini itu berjudul mengenal pikiran bawah sadar dan hubungannya dengan pemberdayaan diri untuk hidup sehat, yang akan disampaikan oleh kakak alumni kita, yaitu Kak Adriansa, CA, CHT, CI. Wah, lamanya lengkap nih, panjang. Mungkin bisa lebih lengkap lagi nih kalau ditulis semua ya. Jadi tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak terlepas dari peranan pikiran bawah sadar, misalnya nih dalam mengambil keputusan, bertindak, bersosialisasi, berperilaku, dan lain sebagainya. Jadi maka itu kami harapkan untuk Kando Yundo semuanya untuk mengikuti acara webinar hari ini tuh sampai selesai, agar ilmu yang didapatkan dan manfaat yang didapatkan itu bisa maksimal, gitu ya. Susunan acara kita pada hari ini itu yang pertama akan kita mulai dengan pembukaan doa terlebih dahulu. Kemudian saya akan memperkenalkan profil singkat dari pembicara kita pada hari ini dan lanjut kepada penyampaian materi dari pembicara. Kemudian akan ada tanya jawab. Jadi untuk teman-teman dan Kando Yundo semuanya, jika memiliki pertanyaan nanti tolong disimpan terlebih dahulu pertanyaannya atau bisa dituliskan di kolom chat box di webinar ini. Jadi nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada moderator, kepada pembicara pada saat sesi tanya jawab. Dan juga nanti bisa juga nih buat Kando Yundo yang mau bertanya langsung itu bisa angkat tangan, raise hand, kemudian menghidupkan kameranya dan bertanya langsung kepada pembicara. Dan yang selanjutnya setelah tanya jawab akan ada closing statement dari pembicara, kesimpulan, dan yang terakhir adalah kita akan foto bersama sebelum nantinya akan kita tutup. Baik, langsung saja saya memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Adriansa, CA, CHT, CI. Boleh mungkin next slide kita lihat profil singkatnya dari Kak Adriansyah. Ya, Kak Adriansyah ini merupakan salah satu alumni Fakultas Ekonomi Unsri angkatan tahun 90 jurusan akuntansi. Sudah senior sekali nih beliau. Jadi beliau juga berprofesi sebagai hipnoterapis profesional di Tangsel. Kemudian sekretaris Dewan Kehormatan Etik DPP PKHI. Kemudian juga sebagai kreatif EFT,
EFT sendiri adalah Emotional Freedom dan Teknik Master Trainer. Dan selanjutnya beliau juga sebagai pendamping UMKM. Dan yang terakhir itu beliau sebagai akuntan berpraktik kantor jasa keuangan, kantor jasa akuntan, dan kuasa hukum pajak. Wah, banyak sekali nih profesinya Kak Adri ini. Jadi mungkin hari-harinya sangat sibuk nih. Jadi dia menyempatkan untuk memberikan sharing session pada hari ini tuh mungkin disempatkan di sela waktu yang sibuk ya Kak Adri ya. Dan kemudian Kak Adri ini juga memiliki banyak sertifikasi. Di sini sih dituliskan cuma 8, tapi saya yakin ini sertifikasinya lebih banyak dari ini ya sepertinya ya. Jadi yang pertama ada Certified Instructor of Hypnosis dari Indonesian Hypnosis Center. Kemudian Certified Hypnotherapist dari International Association of Counselor and Therapists USA. Yang ketiga ada Certified Consulting Hypnotist dari National Guild and Hypnosis USA. Yang keempat ada Certified EFT Trainer. EFT tadi itu Emotional Freedom and Technique dari Asosiasi Praktisi EFT Indonesia. Yang kelima, Creative EFT Master Trainer dari Perkumpulan Sinergi Pikir Indonesia. Yang keenam, Certified Instructor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian yang ketujuh, Certified SME Mentor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan yang terakhir, dan saya yakin sih ini nggak ada yang terakhir ya, Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia. Baik, itu tadi sekilas singkat profil dari Kak Adriansyah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, kalau begitu saya pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, langsung saja saya sudah memperkenalkan pembicara nih. Jadi kita masuk ke dalam inti acara, yaitu penyampaian materi tentang mengenal pikiran bawah sadar dan hubungannya dengan pemberdayaan diri untuk hidup sehat. Kepada Kak Adriansyah, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, bisa suara saya? Bisa Kak Adri? Dengar ya. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam webinar yang diadakan di Cafe Unsli ya. Dan hari ini saya mendapatkan bagian ya, kita sama baik alumni maupun kepada teman-teman semua yang ikut ya, agar bisa melihat apa sih sebenarnya subconscious mind ya, pikiran bawah sadar khususnya ya. Tapi kita akan mempelajarinya step by step ya. Kerangkanya yang saya bikin ini sederhana namun nanti aplikatif ya, khususnya untuk pemberdayaan diri sendiri ya. Jadi bukan ditujukan nanti selesai ini jadi seorang hipnoterapis, bukan. Tapi untuk hipnosis diri sendiri ya, nanti seperti itu. Karena kalau nanti butuh hipnoterapis, nanti mungkin setelah acara nanti diinfokan oleh moderator untuk menghubungi terapis ya. Baik, kita mulai dulu. Mind ya, pikiran ya. Kita sering mendengar kata mind ya, atau pikiran itu. Tapi apakah sebenarnya pikiran itu ya? Dalam Encarta Dictionary 2009, mind itu adalah ya didefinisikan sebagai center of consciousness that generate thoughts, feelings, ideas, and perceptions, and stores knowledge and memories. Jadi pikiran adalah pusat dari kesadaran yang menghasilkan pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, ide-ide, dan persepsi, dan menyimpan pengetahuan dan memori. Ya. Jadi apa yang bisa kita tangkap dengan baik masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dalam suatu memori ya. Baik, sebagian besar
perilaku manusia didorong oleh motif-motif yang tidak disadari, ya. Maksudnya ada sesuatu yang kita sudah bisa olah dari pikiran bawah sadar kita, baru kita bisa menentukan, memutuskan. Itu biasanya peranan salah satu dari bawah sadar, ya. Pikiran itu seperti gunung es yang mengapung di laut. Bagian di atas yang ada di permukaan air laut itu diibaratkan pikiran sadar atau conscious mind. Ya, kita bisa melihatnya hanya 12% saja kurang lebih, ya. Sedangkan di bawah laut itu jauh lebih besar. Kita namakan sebagai pikiran bawah sadar atau subconscious mind, itu 88%. Kali ini kita ingin mengenal dulu apa itu pikiran bawah sadar nanti, sehingga kita memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Baik, next. Baik ya. Kalau ini saya lihat ada gambarnya, ya. Sebenarnya cuma nanti kita gambarkan dulu apa yang dimaksud dengan pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar, ya. Kalau pikiran sadar, ya, itu sebenarnya asosiasi kalau kita ngomong di otak kiri, ya. Jadi setiap informasi yang kita dapat melalui panca indera kita, ya, yang kita lihat lewat mata, kita dengar lewat telinga, kemudian kita bisa rasakan, yang kemudian kita bisa cecap apa rasanya dan sebagainya, ya. Itu apa namanya, ada 5 ya panca indera itu, ya. Nah, itu semuanya diterima, kemudian pertama informasi yang sampai itu adalah ke pikiran sadar, ya. Jadi karena pikiran sadar ini akan memfilter dulu, melihat dulu kondisinya, wah ini baik tidak, buruk tidak, atau bagaimana nih menyikapinya, ya. Biasanya pikiran sadar tuh kritis, ya, sebenarnya, ya. Karena dia analitis sifatnya. Makanya fungsinya pikiran sadar, ya, itu adalah untuk identifikasi informasi yang masuk, ya. Kemudian untuk menganalisa atau fungsi-fungsi logika di sana, kemudian untuk berhitung, ya, menanamkan ide pada bawah sadar, ya. Jadi kemudian juga ego, ya. Kalau kita ego dikit-dikit baper itu kan, ya, itu karena kita mudah tersinggung, itu baru dengar belum dicerna sudah kita jawab, ya, misalnya seperti itu kita balas, itu ego kita yang main, ya. Kemudian decision making, pengambilan keputusan, ya. Jadi kondisinya kita memutuskan itu sebenarnya sumber bank datanya, data sumbernya itu memang ada banyak informasi di bawah sadar. Kemudian baru kita putuskan lewat pikiran sadar kita, ya. Kemudian short term memory. Artinya jangka pendek, kita melihat sesuatu mungkin beberapa menit kemudian lupa yang tadi kita lihat, ya, itu namanya short term memory. Kemudian fungsi pikiran bawah sadar, ya, itu adalah proses mental, ya. Bawah sadar itu adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga kita tidak menyadarinya atau sulit dilakukan dengan sengaja, ya. Jadi beda, ya, kalau otak kiri tadi secara ininya otak kiri, sedangkan asosiasi untuk untuk pikiran bawah sadar itu adanya di otak kanan, ya. Kita bikin simple aja seperti itu. Jadi kita memahaminya, segala informasi yang masuk pertama lewat otak kiri, kemudian setelah menembus filter mental atau reticular activating system, baru kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar atau subconscious mind, ya. Jadi fungsinya pikiran bawah sadar itu adalah tabula rasa. Jadi pada saat kita baru lahir, ya, bahkan di dalam perut, ya, setelah 100 hari sebenarnya ruh itu ditiupkan di dalam perut sang ibu, ya, kita sudah bisa mendengar, ya. Nah, jadi sudah apa yang kadang-kadang dalam sehari-hari kita udah bisa tahu bahwasannya, wah, kenapa sih ibu ini jangan sampai dia emosi, jadi kita buat yang cool, kita ngomong yang baik-baik, karena si bayi, si janin sudah mendengar, ya. Itu mulai terbentuk prosesnya, ya. Kemudian terus pikiran bawah sadar itu berkembang, semakin lama semakin berkembang, ya. Jadi kemudian itu ibarat kata sebagai kertas putih. Apa yang kita tanamkan semenjak kecil, ya, itu semenjak kita dilahirkan, itu sangat penting bagi kehidupan kita kemudian. Makanya ada golden period, ya, sekitar sampai dengan umur 6 atau 7 tahun, ya. Itu kita harus benar-benar perhatikan masalah anak-anak itu, ya.
Baik. Kemudian kreativitas, ya. Jadi pikiran bawah sadar itu juga terkait dengan kreativitas, ya. Kemudian intuisi. Kayaknya sinyal Kak Adri bermasalah nih, kita coba. Oke, maaf, ada Oh ya, terputus tadi ya. ya Kak, lanjut Kak. Kita lanjut ya, mohon maaf tadi terputus sebentar. Oke, baik ya. Jadi kita mulai lagi. Sampai di mana tadi? Sampai emosi ya. Oke, jadi sampai emosi. Kemudian di sana kita seringkali ya kalau kita mendengar sesuatu, melihat suatu peristiwa kan kita merekam semua, enggak lewat panca indera kita masuk otak kiri, kemudian muncul ya bawah sadar kita itu emosi-emosi ya, termasuk emosi negatif, misalnya marah, sedih, takut ya. Semuanya itu adalah terkait dengan kondisi kita ya. Jadi perasaan-perasaan itu rekamannya masuk di bawah sadar semua ya. Kemudian apalagi imajinasi. Orang-orang jenius itu adalah orang-orang yang bisa melakukan imajinasi kuat ya. Nggak mungkin orang jenius itu tidak menggunakan pikiran bawah sadarnya. Ya, jadi pikiran bawah sadar itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Jadi dia bisa membayangkan apa yang akan dia dapatkan dan baru dia jalankan. Kemudian long term memory ya, memori jangka panjang. Kita bisa merekam sesuatu jangka panjang. Ya, jadi kalau kita bilang pernah menghafal sesuatu bacaan atau hitungan yang kita hafal sampai saat ini, itu adalah fungsinya pikiran bawah sadar. Bedakan ya dengan berhitung ya. Kalau berhitung itu menganalisa, berhitung. Jadi kita melakukan proses analisis dulu. Kalau matematika masuk fungsi mana? Nah, mungkin kalau secara awam kita ngomong, otak kiri ini pasti pikiran sadar. Sebenarnya matematika itu ada dua. Satu, matematika yang kita memang perlu berhitung. Tanpa berhitung kita nggak bisa putuskan. Ada yang memang sudah ada tersimpan di bawah sadar kita. Jadi kalau saya katakan 1 tambah 1, 2, 3 kali 2, 6. Itu semuanya fungsi bawah sadar. Karena tersimpan di bawah sadar. Sedangkan kalau kita berhitung, misalnya 3,7 dibagi 1/4 berapa? Nah, itu mulai. Pasti akan bingung. Betul nggak? Ya, jadi itu fungsi otak kiri, menganalisis, berhitung. Dari fungsi otak kanan itu ada sesuatu yang kita sudah lebih long term memory, kita bisa simpan dan kita bisa keluarkan. Apa yang kita lihat yang terekam di bawah sadar karena kejadian berulang, ya, atau yang sangat mengesankan bagi kita, atau kata-kata yang menurut kita, wah ini dari orang-orang punya otoritas, itu semua langsung tersimpan di bawah sadar, ya, langsung kita bisa terima di bawah sadar. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah unconscious mind, pikiran tidak sadar. Itu kita tidak bahas hari ini karena itu ada menyangkut dengan aktivitas biologis tubuh, misalnya pernafasan, detak jantung, ya, kedipan mata dan sebagainya. Itu kita tidak bahas ya. Jadi kita hanya lebih menekankan kepada pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next, kita lanjut. Oke. Pikiran sadar ya, pada dasarnya bisa kita katakan apa yang kita tahu, sedangkan pikiran bawah sadar apa yang kita yakini. Ya. Jadi kalau kita selama bisa mengindra, bisa merasakan sesuatu, bisa kita adalah pikiran sadar kita, itu fungsinya. Ya, tapi kalau kita sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita,
ya, dan menjadi nilai-nilai atau yang kita yakini itu sudah fungsinya bawah sadar. Itu sederhana aja, ya. Jadi bisa kita katakan beware, ya, hati-hati dengan your subconscious mind. Kalau sudah tertanam, kita sudah yakini, itu bisa menjadi realita, ya. Oke, baik. Kemudian jadi kita untuk memasuki kondisi di mana sugesti positif bisa ditanamkan di bawah sadar dengan baik adalah dengan teknik hipnosis. Itu yang paling sering dipakai, ya. Sudah sangat sangat bisa dikatakan sangat terkenal lah. Sekarang sudah orang udah nggak aneh lagi mendengar kata hipnosis atau hipnoterapi, ya. Oke, next kita lanjutkan. Saya sampaikan dulu ya sampai akhir materi, nanti biar kita buka sesi tanya jawab. Oke, sebentar ya. Ini sekedar saya menjelaskan, bukan menjelaskan ya, boleh saya sampaikan saja lah, karena kita hari ini nggak cukup waktu. Ada beberapa tokoh hipnosis yang terkenal, ya, antara lain Dr. Franz Anton Mesmer. Itu yang pertama kali bukan membuat nama hipnosis dia, tapi memiliki suatu ilmu yang dia katakan animal magnetism, ya, atau mesmerism, yang menjadi cikal bakal hipnosis, ya. Kemudian muncul Dr. James Braid. Beliau inilah dokter yang berpraktek di Manchester, Inggris. Sebenarnya dia menamakan hipnosis. Jadi hipnosis itu bukan kata yang ditemukan oleh dukun atau paranormal, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Karena kalau kita dengar kata hipnotis, pasti ujungnya kadang-kadang masih terpikir tuh klinik, kuasa gelap dan sebagainya. Jadi kalau kita pelajari, sebenarnya yang memberikan nama itu Dr. James Braid, ya. Dia menemukan kata hipnosis karena dia mengamati apa yang dilakukan Mesmer, ya. Dia lihat, wah sebenarnya kalau Mesmer bilang pasti ada kekuatan magnetik di tubuh manusia yang mempengaruhi medan magnet dan sebagainya. Ternyata tidak. Menurut James Braid adalah itu karena faktor sugesti. Pertama karena relaksasi dulu, dia bilang. Ya, sebenarnya orang tuh kalau rileks kondisinya, relaksasi, makanya bisa ditanamkan sugesti. Itu awal-awalnya dia menyusun seperti itu, ya. Dan oleh karena itu diakui di Indonesia, ya, sudah sejak sebelum di Indonesia tahun 1955 sebenarnya tuh di Inggris diakui oleh Asosiasi Kedokteran Inggris. Hipnosis diterima secara sebagai ilmu yang ilmiah. Kemudian 1958 oleh Asosiasi Kedokteran Amerika, ya, dan seterusnya. Indonesia baru-baru ini kayaknya, ya, baru diakui karena untuk mengurus izinnya Kementerian Kesehatan sudah welcome setelah 2-3 tahun terakhir ini ada kerjasama dengan asosiasi profesi, ya, di bidang hipnosis, hipnoterapi. Oke, next kita lanjut lagi, ada Dave Elman. Ini kita juga terkenal, Dave Elman ini bangsa Amerika dengan induksinya, ya, induksinya Dave Elman, ya. Itu mungkin nanti kalau ada yang berminat mempelajari hipnosis dengan hipnoterapi dengan baik, nanti bisa ketemu dengan saya. Kemudian Dr. Milton Erickson. Ini pasti banyak yang dikenal orang-orang di NLP, ya, hipnosis, psikoterapi atau apa tuh mengenal Dr. Milton Erickson ini, ya. Jadi beliau ini seorang dokter yang memiliki handicap, namun dia tanpa menyentuh pasiennya pun bisa menyembuhkan. Karena apa? Ya, dia bisa berkomunikasi dengan sempurna, dengan baik, ya, memahami kondisi pasien, ya, dengan bahasa-bahasa yang prima. Dan salah satu yang dijadikan modeling oleh Richard Bandler dan John Grinder, penemu NLP, adalah beliau ini, Milton Erickson. Ya, jadi ini juga tokoh-tokoh. Di samping itu ada lagi Sigmund Freud, ya, tapi kita tidak membahas detail, ya. Ini cuma sekedar mengenalkan saja. Baik, kita next slide. Oke. Mungkin Deo gimana? Ya, sebelum kita lanjut ke next slide-nya, jadi tadi coba saya simpulkan sedikit, Kak Adri sudah menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari pikiran bawah sadar itu sendiri, dan poin penting yang saya tangkap itu sebenarnya dari penjelasan tadi adalah
bahwasanya pikiran bawah sadar ini memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan pikiran sadar kita. Nah, maka itu seringkali kita dalam mengambil keputusan itu kadang tidak terkontrol dan baru sadar setelah beberapa menit kemudian bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan ini salah ataupun kurang gitu ya. Nah, kemudian saya akan mengingatkan kembali, jadi untuk teman-teman ataupun semua Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditulis dulu di kolom chat box. Kemudian nanti akan saya sampaikan, atau ditahan dulu pertanyaannya, nanti akan ada sesi tanya jawab langsung dengan narasumber kita. Baik, selanjutnya Kak Adri ini akan menjelaskan tentang beberapa teknik untuk melatih pikiran bawah sadar kita. Jadi ini tekniknya, kalau tadi dasar teorinya, jadi ini kita akan sedikit praktek untuk teknik melatih pikiran bawah sadar gitu ya Kak Adri ya? Ya, betul sekali. Oke, langsung aja kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Kak Adri, dipersilakan. Baik, terima kasih Deo. Sekarang kita melihat nih, salah satu kekuatan kita yang tanpa kita sadari, ya, itu adalah suatu aset yang paling berharga bagi bawah sadar kita. Pengembangan dari bawah sadar kita adalah visualisasi, ya. Semuanya tahu ya, visualisasi, kata visual artinya kita akses informasi atau yang kita ingin lihat itu melalui kekuatan mata kita, ya. Visual, melalui visualisasi, ya, the power of visualization. Oke, jadi nanti dalam hal the power of visualization ini saya akan memberikan bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan, ya, semuanya yang ikut webinar hari ini, kita mungkin menyaksikan dulu sedikit cuplikan trailer, ya, boleh dikatakan film yang pernah kita mungkin sudah sebagian besar menonton dan kita kenal sosok ini. Ya, nah ini akan kita pelajari dengan baik ini. Tapi pertama-tama coba tolong fokus ya. Silakan fokus dengan trailer yang akan diputarkan setelah ini. Baik, next. Give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. Give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. Suaranya, In time, Rahmat, help them tolong. accomplish Ini wonders. tadi mendadak suaranya sebenarnya cuma mungkin ini ada gangguan. Ya, oke, nggak apa-apa. Tolong nanti di ini ya, kita mungkin ada sedikit gangguan teknis. Jadi mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sekilas tadi melihat, mungkin sudah trailernya apa? Boleh di-chat? Superman. Wes, betul sekali ya. Ayo, masa nggak ada yang chat satupun? Silakan di-chat. Silakan di-chat. Waduh, pintar rupanya. Sudah pernah nonton semua ya? Ya. Ya, Superman. Ya. Baik. Wah, sudah tahu semua. Jadi saya tenang. Mungkin walaupun Kak Deo di sini sedikit tadi mengalami gangguan teknis dengan suara, mungkin ada nggak di sini saya mau tanya, ketika layar trailer itu diputarkan, ada nggak? Saya mau tanya nih jujur ya, di chat nanti, siapa yang ketika melihat gambar Superman langsung terngiang di telinganya, seolah-olah ada suara, ada musiknya Superman? Silakan. Ini kalau yang kita jujur nih, silakan. Kalau ada yang ketika diputar, ada nggak yang sempat langsung bunyi-bunyi kayak lagu soundtracknya Superman? Nah, ini saya mau tanya nih.
Ya, tadi walaupun teknisnya ada gangguan, saya mau tanya dulu, ya. Ada ya, langsung terdengar, wah luar biasa. Iya, karena apa? Itu sosok yang tidak bisa lepas ya daripada diri kita sehari-hari. Ketika nonton Superman pasti ada musiknya, benar nggak ya? Ya, kayak gitu kan, ada soundtracknya yang luar biasa. Jadi bagi mereka yang sudah bisa ketika melihat tadi langsung terdengar seolah-olah suara Superman atau bawah sadarnya mengeluarkan suara Superman seperti itu ya vibrasinya, artinya Anda sudah luar biasa. Ya, belum kita mulai saja teknik visualisasi, Anda sudah bisa melakukan visualisasi. Ya. Tapi nanti kita pelajari tentunya, ya. Oke, baik, next slide. Baik. Kita melatih visualisasi. Sekarang sebelum dimulai soundnya, kita akan perhatikan dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, perhatikan dulu apa step-stepnya. 1, perhatikan dengan seksama gambarnya. Ya, tolong diperhatikan betul-betul ya. Jadi gambarnya, warnanya, kostumnya, terbangnya, dan sebagainya. Ya, perhatikan dengan betul-betul. Sesudah bagus rekaman yang kita lihat. Kemudian pejamkan mata. Ya, kita masuki relaksasi mental. Artinya kita cuma fokus dengan apa yang telah kita lihat tadi. Pejamkan mata. Lalu silakan coba didengarkan musiknya, Rahmat, ya, musiknya sambil didengarkan, soundnya silakan. Ya. Bayangan, gambaran, visualisasi Superman itu terus yang ada di bawah sadar kita, dia bergerak terus. Biarkan, bebaskan pikiran bawah sadarnya. Manapun Superman itu terbang. Rasakan sensasi vibrasi daripada suara yang kita tangkap. Baik, sekarang silakan buka mata kembali, ya. Kita break dulu, ya. Kemudian sekarang coba kembali tarik nafas, hembuskan sambil memejamkan mata, bikin diri Anda nyaman, ya. Kembali rasakan relaksasi, ya. Kemudian di dalam pikiran kita, ya. Di dalam putaran pikiran kita itu dengan kembalikan gambar tersebut, munculkan, ya, termasuk dengan suara-suaranya dan sebagainya, ya, kita rekam di bawah sadar. Oke, terus sampai Anda bisa merasakan, membayangkan dengan jelas.
Oke, silakan kembali pelan-pelan membuka matanya. Ya, baik, cukup. Sekarang saya mau tanya via chat ya. Silakan, mohon suaranya dimatikan dulu, Pak Rahmat, Pak. Ya. Saya mau tanya lewat chat saja, silakan dijawab. Siapa yang bisa ketika memejamkan mata terus langsung bisa menyaksikan visualisasinya tadi di bawah sadarnya? Ya, silakan katakan bisa. Ada yang di chat? Ya. Kalau belum, oh ada yang bisa, luar biasa. Bisa ya. Jadi setiap gerakan, terbang dan sebagainya itu bisa seolah-olah nyata ya di bawah pikiran bawah sadar kita ya. Baik, luar biasa ya. Bisa semua, bisa dengan baik sekali, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah bisa melihat itulah sebenarnya kekuatan dari pikiran bawah sadar kita ya. Ya tahu nggak ya teman-teman di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, semuanya di sini, kakak, adik ya. Sebenarnya visualisasi ini bukan barang baru. Bahkan kita sejak kecil, masih anak-anak ya, itu kita lebih dominan menggunakan visual kita. Ya, kita lebih banyak menggunakan simbol-simbol, kemudian gambaran-gambaran dalam pikiran kita. Makanya waktu kecil kita sangat kuat dengan teknik ini. Cuma seiring dengan bertambahnya waktu, pengetahuan kita, sekolah dan sebagainya bertambah kata-kata, ini kata-kata ya, semakin lama penuh dengan kata-kata sehingga kita perlahan-lahan seakan-akan visualisasi ini menjadi nomor 2. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya kita menggunakan kembali teknik yang sudah pernah kita rasakan saat kecil, kita lakukan dengan teknik self-hypnosis ini, kita akan bisa memberdayakan diri kita lebih dahsyat. Karena itu langsung ke intinya, ke bawah sadar. Ya, apa yang dilihat, baik itu secara bawah sadar maupun secara sadar, ya itu sebenarnya kurang lebih sama ya. Dia memiliki efek yang sama kuatnya. Jadi yang bisa Anda bayangkan, bisa Anda realisasikan. Itu kekuatan bawah sadar. Ya, baik. Sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas penjelasan saya. Ya, kita lanjutkan. Next slide. Baik. Yang kedua, teknik visualisasi kita adalah dengan menggunakan warna. Ya. Jadi warna ini juga yang luar biasa menurut saya ya. Karena kalau kita hidup ini tanpa warna, bayangkan hanya hitam putih. Apa rasanya? Mungkin jenuh ya. Kalau teman-teman semua di sini, bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat film jadul ya, yang hitam putih, kemudian kita bandingkan dengan film yang berwarna ya. Apa yang jauh mana yang lebih enak, yang lebih nyata kelihatannya? Silakan di chat ya. Apakah yang hitam putih ataukah yang berwarna? Silakan di chat. Ya, yang berwarna. Siapa lagi? Silakan. Berwarna semuanya? Berwarna semua? Oke, warna. Iya, warna betul. Kan nggak mungkin ya yang hitam putih. Sekarang udah ketinggalan ya. Yang namanya pada hitam putih, mungkin televisi pun sudah nggak laku ya kalau nggak bisa memunculkan warna-warna ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menjawab berwarna. Nah, itulah hidup ini akan menjadi indah kalau kita mengenal warna-warna. Ya, salah satu yang paling mudah kita pahami warnanya adalah pelangi. Ya, kita melihat keindahan pelangi, ada warna Mejiku Hibiniu. Ya, dan setiap warna ya Mejiku Hibiniu ini memiliki psikologi warna. Ya, psikologi warna. Dan psikologi warna ini ya tentunya akan memberikan kita perspektif yang berbeda, cita rasa yang berbeda. Ya. Jadi dengan kata lain masing-masing memiliki kekuatan. Ya, warna itu sendiri memiliki kekuatan. Ya, baik itu energinya berbeda, frekuensinya berbeda ya dan sebagainya. Jadi kalau merah, wah kalau kita kenal suaranya dengan warna merah itu
Apa sih yang kita rasakan kalau kita melihat warna merah? Power, physical, energy, ya. Nah, jadi istilahnya stamina, ya, itu otomatis kalau merah itu kuat, itu sudah di bawah sadar kita, ya. Vitalitas dan sebagainya, ya. Nah, jadi itulah psikologi warna merah. Kemudian warna oranye, itu bisa memunculkan atau menstimulasi kreativitas. Jadi bagi kita yang susah untuk kreatif, ya, berpikir kreatif, ya kita perkuat dengan visualisasi warna oranye, ya, produktivitas, ya, pleasure, ya. Jadi banyak sekali kalau kita juga optimis, kita butuh optimis, ya kita butuh, artinya kita munculkan warna ini, ya, oranye, ya, seperti itu contohnya. Kemudian karena warna kuning, psikologinya apa? Ya, increase fun, ya, jadi kesenangan, ya. Kemudian apalagi misalnya kekuatan personal, ya. Jadi apalagi, ya, logik. Ada juga sebagian kreativitas di situ, ya. Kalau psikologi warna hijau, ya, tentu adanya keseimbangan, harmonisasi, ya, cinta, ya, komunikasi atau suatu hal yang positif dalam hal penyembuhan. Ya, biasanya warna hijau ini sangat kental dengan penyembuhan. Kalau saya melihat dulu pernah saya mengajar di sebuah sekolah, itu anak-anak lepas dari SMA, kepengen tahu jurusannya apa, kadang-kadang mereka manggil saya gitu, sir katanya gitu, ya. Coba tolong lihat saya warna auranya apa gitu. Tapi saya mohon maaf ya, hari ini kita tidak belajar aura, ya. Kalau itu nanti ada kelas yang terpisah. Jadi saya lihat memang ketika kita melihat itu rupanya warnanya misalnya dominannya apa, hijau. Wah, ini orangnya memiliki cool, hatinya baik, sosialnya bagus, dan juga orangnya juga bisa membantu, ya, menyembuhkan orang lain, ya, punya bakat, potensi, ya, contohnya seperti itu. Kemudian blue atau indigo, ya, blue indigo maksudnya. Jadi itu meningkatkan apa namanya itu calmness, ya, perasaan nyaman, ya, damai, love, ya, honesty, peace, kindness, ya. Jadi semua terkait dengan warna biru dan indigo itu ada psikologinya sendiri, ya. Tinggal kita nampakkan sebagai warna itu dalam visualisasi kita. Dan yang warna berikutnya adalah violet, ya, menstimulasi intuisi. Nih bagi mereka-mereka atau teman-teman yang senang-senang indera keenam, mata ketiga, itu warna violet ini yang luar biasa, ya. Salah satunya kalau kita lihat kristal itu namanya amethyst, subung, ya. Itu warnanya juga ada warna violet, ya, misalnya. Kemudian universal love, ya, universal flow, ya. Kemudian meditation, orang-orang meditasi, ya. Kemudian banyak lagi, ya, manfaat spiritual daripada warna violet ini, ya, atau warna daripada kalau kita katakanlah mungkin cakra atas, ya, cakra ilahiyah, ya. Baik, ini sekedar saya memberikan gambaran mengenai the power of color. Kita lihat nanti bagaimana ukurannya, ya. Mungkin sudah ada pengukuran daripada warna-warna ini. Silakan next page. Nah, kita perhatikan di sini ada mengenai warna, energi, frekuensi, dan panjang gelombang, ya. Jadi dari kata red, orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet, ya. Jadi kalau red itu sebenarnya energinya itu rendah, ya. Bukan tinggi sekali, tidak, ya. Kelihatannya merah, tapi sebenarnya dia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan warna lain. Itu energinya. Sedangkan violet itu memiliki energi yang sangat tinggi atau yang tertinggi, ya. Makanya kalau kita lihat ultraviolet, ada cahaya sinar ultraviolet, itu sebenarnya lebih tinggi, ya, daripada warna merah. Jangan terbalik, ya. Nah, tapi frekuensinya, perhatikan frekuensi energinya itu, dia di sini warna merah itu rendah, paling rendah, ya. 435 sampai 495 terahertz, sedangkan paling tinggi adalah yang violet itu 680 sampai 740, ya, terahertz. Sedangkan panjang gelombang, ya, itu pakai nanometer. Merah itu sebenarnya paling panjang gelombangnya, sedangkan warna violet itu paling rendah, ya.
Nah, di situ letaknya. Jadi kalau orang yang senang-senang esoteris, kebetulan saya juga seorang master Reiki ya, master teacher Reiki sama prana. Itu kalau saya melihat aura seseorang atau cakra-cakra seseorang, itu saya ngelihat, wah ini kalau cakranya auranya warna merah misalnya itu, ya terkait dengan kundalini. Biasanya orangnya energik, orang-orang yang memiliki kundalini atau aura warna merah misalnya seperti itu. Dan orang seperti ini kekuatan fisiknya luar biasa, kekuatan fisiknya ya. Tapi bagaimana dengan apa namanya tuh proses pencapaiannya? Ya beda ya. Jadi istilahnya belum tentu satu garis ya. Memang ada yang sangat kerja sangat kuat tapi hasilnya biasa-biasa, ada yang berhasil. Tapi yang warna violet ya itu walaupun dia tinggi kekuatannya, energinya tinggi, tapi dia memiliki wavelength yang paling rendah. Jadi kalau diukur dengan alat itu gelombangnya sendiri itu tidak sepanjang warna merah. Makanya terkaitan dengan cakra-cakra atas, termasuk cakra mahkota. Itu yang paling rendah sebenarnya daripada wavelength-nya, gelombang ya, panjang gelombang. Tapi bukan berarti tidak bagus, semuanya bagus ya pada dasarnya ya. Oke, next ya, kita lanjutkan. Oke, baik. Kita sekarang mulai belajar sugesti. Nah, jadi saya sebelum menjelaskan ini beberapa contoh untuk memberdayakan diri kita ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas mengenai visualisasi, sekarang ingin kita bahas mengenai sugesti. Ya, sugesti itu sebenarnya ada dua macam. Ada sugesti normal, ya, yang kita ngomong-ngomong biasa itu, artinya cuma sampai ke pikiran sadar saja, ya, ke conscious mind, habis itu udah kita nggak ingat lagi, kita nggak sampai ke pikiran bawah sadar kita. Tapi ada juga sugesti yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Syaratnya apa? Sugesti yang bisa masuk ke pikiran bawah sadar apabila bisa menembus filter mental. Ya, filter mental itu adalah ya boleh dikatakan bagian dari pikiran kita yang memfilter ya menjadi boleh katakanlah satpamnya daripada gerbang bawah sadar. Ya, makanya dia jadi satpam, maka dia akan filter dulu mana yang akan dia tolak, mana yang akan dia terima. Kalau misalnya dia ingin menerima, dia akan buka gerbangnya. Jadi sugesti itu masuk langsung ke bawah sadarnya. Misalnya apa? Contohnya kalau kita memiliki hobi, baru diajak orang ngomong misalnya hobi batu akik. Langsung ketika, saya punya batu akik, langsung jadi. Langsung sinkron, selaras omongan pikiran bawah sadarnya udah oke. Ya. Oleh karena itu kalau sudah memiliki kesamaan hobi, bakat, ya itu sudah nggak lagi difilter oleh otak kirinya, langsung ke bawah sadar. Ya. Nah, jadi disinilah letaknya apa sih bisa diterima oleh bawah sadar, juga kata-kata sugesti-sugesti dari orang-orang yang memiliki otoritas. Contohnya kalau dalam Islam itu para ustadz ketika menyampaikan ceramah itu langsung diterima di bawah sadar. Jadi biasanya tidak difilter lagi. Apalagi yang disampaikan terkait dengan ayat-ayat suci. Ya, no doubt, tidak ada keraguan. Ya. Begitu juga dengan kalau kita sakit, kita ke dokter. Apa yang dikatakan dokter kita terima langsung di bawah sadar kita karena dia memiliki figur otoritas. Ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana kita memanfaatkan hal ini. Di samping itu kita juga sekali lagi ya tidak juga istilahnya harus wah Pak kalau gitu kita menerima saja tidak bisa berusaha, tidak. Kita juga boleh sekali untuk berpikir kembali, untuk menganalisa. Ya, jangan kita serahkan segalanya tanpa kita harus memilih ulang. Tapi just be careful saja bahwasanya ketika ada sugesti-sugesti yang masuk ke bawah sadar itu kita juga tetap harus perhatikan. Ya. Nah, jadi ciri-ciri sugesti yang baik ya yang bisa diterima bawah sadar adalah menggunakan kata-kata yang sederhana, ya, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, kemudian tidak menggunakan kata-kata negasi, seperti misalnya jangan, bukan, dan tidak. Ya, misalnya jangan malas. Makanya kalau dibilang sama anak-anak, kamu jangan malas, malah jadi malas. Betul tidak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya mau tanya sekarang di chat, sering nggak kalau marah-marah ke anak, jangan malas, jangan nakal, kok nggak berhenti-berhenti nakalnya, betul nggak?
Saya mau tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, sama anak-anak ya ngomongnya ya. Silakan di chat. Ya, memang sering terucap dan sering kan mengalami anak-anak nggak nurut kan? Ya, karena itulah ya di bawah sadar itu ya apa namanya, dia mengenal kata yang negatif di bawah di belakangnya itu ya. Malas, jangan malas, ya malas yang dia baca. Ya. Jadi hati-hati ya dalam menggunakan kata-kata negatif. Baik ya. Kemudian ya, ini yang penting ya. Kalau kita ingin membuat kata-kata, terus apa yang harus kita lakukan untuk melakukan self hypnosis untuk diri sendiri, untuk kita bisa lebih berdaya? Tentunya kita harus mengulangi kata-kata tersebut. Ya, kata-kata tersebut diulang berkali-kali sehingga dia menjadi nilai di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, kalau cuma sekali ya nggak lengket dia. Ya, 2 kali, 3 kali terus diulang-ulang. Ya, oleh karena itu kekuatan hipnosis itu sebenarnya sangat alami, ilmiah sekali. Tidak menggunakan jin, tidak menggunakan kekuatan makhluk-makhluk lain. Ini murni kekuatan pikiran kita. Hanya belum selama ini banyak yang belum memberdayakannya. Ya. Nah, ini saya kasih contoh beberapa teknik ya. Misalnya sugesti untuk meningkatkan konsentrasi. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sudah berumur, ya. Aduh, aku ini nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Gimana sih sugestinya? Ya. Nah, jadi katakan di bawah sadar Anda, pikiran saya rileks dan mampu fokus untuk bekerja atau untuk belajar kalau masih kuliah ya, dengan baik. Saya mencintai pekerjaan saya atau sekolah saya, pelajaran saya dan sebagainya ya. Karena saya ya komit itu mempunyai kekuatan, kemauan yang kuat untuk keberhasilan ya. Seperti itu ya, contoh sederhana untuk afirmasi atau sugesti yang bisa diterima bawah sadar. Yang kedua, untuk meningkatkan daya ingat, memori ya. Nah, misalnya pikiran dan daya ingat saya seperti spons yang mampu menyerap air. Ya, begitu pula pikiran dan ingatan saya mampu menyerap ya pengetahuan dan lain-lain, ya, informasi, ya, data dan lain-lain. Pikiran seperti komputer, ya, pikiran saya seperti komputer yang canggih, mampu menyimpan semua yang dilihat, dibaca dan dipelajari. Itu diulang-ulang kalimat ini, afirmasi itu di bawah sadar kita. Ya. Kemudian contoh sugesti yang lain. Kita ingin menjadi sugesti untuk pribadi yang mandiri. Selama ini kita mudah tergantung sama orang lain. Sampaikan ke bawah sadar Anda. Saya adalah pribadi yang kuat, percaya diri dan mampu membuat keputusan untuk diri sendiri. Ya. Jadi kalimat ini diulang-ulang. Ya. Kemudian berhenti menggosip. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira kalau di chat siapa nih yang masih suka gosip? Nah, kepengen nggak berhenti menggosip? Saya mau tanya, ada nggak yang ingin berhenti menggosip? Ada nggak yang kepengen berhenti menggosip? Kalau hobinya tiap hari gosip mulu, nggak mau ya kayaknya ya, sayang ya. Oke, ada? Ada yang bilang sering kali Pak Poniran tidak menurut, ingin berhenti gosip, gosip terus ya Pak Poniran ya. Iya, ada lagi. Oh ya, oke, yang lain mungkin Pak, ini pribadi sih Pak, gosip Pak, nggak usah dibahas Pak. Nggak apa-apa. Cuma istilahnya ya kita ini ya, seandainya kita sudah merasa overdosis nih, kita ngegosip, takut dosa, ya enggak? Ya, sekarang kita masuki kondisi hipnosis dulu, tanam di bawah sadar afirmasi yang positif. Misalnya mulai sekarang dan seterusnya, saya milih belajar dan bekerja lebih giat. Ya. Iya. Daripada menggosip ya. Jadi istilahnya mulai sekarang dan seterusnya saya memilih ya untuk belajar dan bekerja lebih giat daripada menggosip. Ya, seperti itu ditanamkan ya. Agar apa? Pikiran kita jadi lebih positif.
Ya, memang orang banyak juga sih yang doyan sama gosip ya. Ya, Pak Poniran ya. Oke. Jadi ini beberapa contoh untuk memberdayakan diri kita. Ya, memang kita tidak membahas sekali lagi ya, tidak bisa dalam waktu singkat ini kita membahas segala sesuatu ya. Jadi fokusnya yang sederhana tapi kita aplikatif ya. Jadi di sini saya berbagi untuk kita agar kita lebih memperdayakan diri. Ya, apalagi kalau dalam kondisi kita apa yang mungkin kurang sehat, bagaimana kita memberdayakan diri ya. Itu yang selama masih bisa dilakukan sendiri, lakukan self hypnosis. Tapi jika tidak bisa tentu harus ke hipnoterapis. Ya. Jadi seperti itu ya, karena kita kadang-kadang susah untuk keluar dari masalah kalau kita sendiri sulit untuk cari akar masalahnya, mungkin dibantu ya di pick up oleh hipnoterapis ya, sehingga bisa dicarikan jalan bagaimana sih bisa mengoptimalkan mereprogram pikiran bawah sadar kita. Oke, next kita lanjutkan, next slide. Nah, sesudah kita tahu ya sugesti, oke ya, pertama visualisasi sudah diajarkan tadi, teknik membuat sugesti yang sederhana ya. Kemudian cara memberdayakan pikiran untuk mencapai tujuan. Kita pasti memiliki tujuan, entah yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif ya, materi maupun non materi misalnya. Jadi ada 3 langkah saja sebenarnya yang dibutuhkan ya. Jadi satu yaitu kita harus berani mengambil keputusan ya. Jadi kalau kita kepengen istilahnya sukses dalam satu bidang harus jelas, kita harus berani ngambil keputusan. Jadi tidak bisa kita tujuannya nggak ada, nggak jelas, terus kita pengen terus, ujung-ujungnya nggak dapet. Bawah sadar nggak tahu orientasinya apa, yang mau dikejar apa nggak tahu, yang mau dicapai apa. Makanya harus kita berani mengambil keputusan. Ya, jadi intinya fokus pada tujuan. Lakukan visualisasi. Nah, visualisasi tujuannya apa? Misalnya akhir tahun 2021 ini saya punya sebuah rumah mewah, misalnya. Atau saya ingin supaya omset saya, misalnya kalau kita punya bisnis, punya keuntungan 1M, misalnya. Ya boleh saja kan, setiap orang memiliki tujuan. Ya. Nah, tentukan secara jelas dan realistis. Lakukan visualisasi. Ya. Jadi visualisasi sama seperti yang saya ajarkan di awal tadi, ya harus jelas barangnya itu apa, bendanya itu apa, tujuannya itu apa. Ya. Kemudian munculkan ya secara rinci, detail dan terarah, fokus. Ya. Jadi jangan sampai kita kemana-mana gitu. Kalau kita semakin banyak kriteria yang dicapai yang tidak jelas, makanya akan kesulitan kita untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi kita harus tentukan dulu, kita yakinkan dulu, sehingga jelas yang tujuan yang kita dapatkan itu apa. Baik, sesudah itu yang kedua adalah kita bikin komitmen. Ya, komitmen apa? Atas tujuan tadi. Jangan ada rasa ragu, rasa takut, ya. Karena apa? Seringkali ini penyakit utamanya, ragu-ragu, bimbang, takut, ya. Jadi kita harus take action, mulai berani melangkah. Ya, kita bikin sudah punya itu, kita buat roadmap, kita jalankan. Jangan di itu nanti aja. Ya nanti bawah sadarnya itu nanti nggak kelar. Ya, bikin komitmen. Oke, saya mulai hari ini juga, saya mulai malam ini. Kepengen berubah, ingin lebih sukses, besoknya lebih berani. Ya mulai saat ini setelah saya melakukan self hypnosis, saya bisa memberdayakan diri. Ketika saya buka mata kembali, saya bisa berubah menjadi orang yang berbeda, misalnya seperti itu. Dan saya bisa menjalankan aktivitas apapun juga besoknya dengan lancar. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah harus dituntaskan. Ya, sesudah ada komitmen, tuntaskan, jangan dibiarkan menggantung. Ya. Jadi di dalam mentuntaskan ini tentunya kita ada unsur fleksibilitas. Kalau ada masalah, jangan ketika ada tuntaskan, wah nabrak tembok, kan tadinya temboknya belum kelihatan. Ketika sudah komitmen, jalanin, nabrak tembok, tabrak aja benjol kepala, ya tetap namanya nggak berhasil ya.
Jadi ketika ada tembok, kita harus cari tahu jalan yang lain. Ada fleksibilitas untuk mencapai tujuan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa, aduh gagal. Tidak ada kegagalan, ya. Sebenarnya dalam diri kita, ya. Kalau kita berpikiran optimis, ya, kita mengatakan adalah failure itu adalah apa namanya itu, katakanlah sebagai kesuksesan yang tertunda, ya kan, seperti itu, ya. Jadi dengan kata lain, kita harus cari lagi jalan yang baik sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Ya, jadi ada 3 langkah sederhana, yaitu 1, ngambil keputusan, buat komitmen, dan tuntaskan. Ya, oke, mudah-mudahan cukup jelas. Next, lanjutkan lagi. Nah, ini adalah paparan saya terakhir ya dari presentasi saya. Contohnya, kita sedang mengalami kendala, kita ini kurang pede menghadapi interview. Besok nih saya mau interview, melamar pekerjaan. Ya gimana sih supaya saya bisa yakin dan bisa lancar ngomong ya ketika ditanya. Ya bisa lakukan hal ini salah satunya. Ya sebenarnya banyak sekali teknik hipnosis, cuma ini untuk self hipnosis salah satunya adalah pertama kita duduk tenang ya di tempat yang nyaman. Kalau di rumahnya ada bangku sofa yang lembut, ya lakukan relaksasi, ya tarik nafas, hembuskan, ya sampai berapa kali hembusan, tutup mata, pejamkan, rasakan ya tubuh semakin lama semakin rileks, semakin nyaman, ya. Terus artinya apa? Terjadi pergeseran dari gelombang otak kita yang tadinya beta turun ke alfa, ya. Jadi terjadi penyempitan fokus. Kalau beta kita memiliki banyak sekali fokus. Sekarang kalau turun ke alfa itu fokusnya menyempit jadi 1. Ya. Sama gelombang theta. Ya, alfa dan theta itu kondisi yang paling ideal untuk melakukan self hypnosis, ya. Nah, kalau delta tidur itu nggak bisa dihipnosis ya. Pada dasarnya seperti itu ya. Nah, jadi lakukan relaksasi, kemudian hitung mundur. Misalnya sesudah kita nyaman, hitung mundur dari 10 sampai 1. Sambil tarik nafas, hembuskan, rasakan semakin nyaman lagi, lebih nyaman dari sebelumnya, dan sebagainya. Terus sampai kita benar-benar rileks dan nyaman. Kemudian yang kedua, kita visualisasikan diri, ya, berada pas di depannya interviewer, ya, di dalam bayangan kita itu. Dengan wajah kita yang kita ketika ditanya tersenyum, bisa percaya diri munculkan di situ, ya. Kemudian suara kita terdengar percaya dan kondisinya tetap postur tubuhnya rileks ya. Jadi rasakan di sana ketika kita ngobrol, bersalaman tangan, menjawab pertanyaan itu kondisinya benar-benar dalam kondisi yang nyaman, ya. Jadi kita nggak dalam kondisi stres ya, makanya kita harus lakukan dulu visualisasi di bawah sadar kita, ya. Dan diulang lagi ya, sekali lagi ya kondisi seperti ini. Sesudah kita bisa berapa kali kita yakinkan, kita keluar dari ruangan interview, kemudian kita coba ketuk lagi masuk, kita ngobrol lagi. Sampai beberapa kali kita, sambil nyaman benar-benar kita bisa membayangkan dengan baik, ya, dan merasakan apapun, berbicara dengan baik dalam visualisasi, dalam imajinasi atau visualisasi kita, baru kita akhiri sesi self hypnosis itu, ya. Jadi kembali ke normal, caranya bisa naik dari 1 sampai 5. Jadi tarik nafas, hembuskan. Setiap kali tarik nafas, ya, sampai hitungan ke-5, buka mata dan kembali normal seperti biasa. Artinya apa? Kesadaran kita meningkat. Kalau yang tadinya sudah di theta, naik lagi ke alfa, baru naik ke beta, ya, ketika membuka mata. Ya. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi untuk memberdayakan pikiran bawah sadar kita, ya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya, Deo. Bagaimana? Silakan kalau ada yang ingin saya jawab. Baik, terima kasih Kak Adri. Ini materinya sangat bermanfaat dan kalau kata YouTuber itu isinya nih daging semua nih materi hari ini ya. Ya, terima kasih. Iya, jadi mungkin untuk saya ingatkan kembali, jadi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu adalah pertanyaan yang ada dalam chat box. Jadi akan saya pilih beberapa.
Saya tidak akan membacakan semuanya karena melihat waktu kita yang terbatas. Tapi saya akan pilih yang kira-kira memang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kemudian sesi kedua nanti baru yang ingin bertanya secara langsung itu bisa raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk bertanya langsung kepada Kak Adri untuk menyampaikan pertanyaannya. Sesi kedua juga saya bagi menjadi 3 pertanyaan saja ya. Tapi nanti kita lihat waktu, kalau misalnya masih ada akan kita tambahkan lagi beberapa pertanyaan. Oke, jadi di sini nih sudah ada pertanyaan dari sebentar, saya baca dulu ya. Dari Pak Edi dulu nih, Kak Adri. Ya. Jadi pertanyaannya singkat, untuk meningkatkan warna aura dalam tubuh itu bagaimana caranya katanya. Tadi mungkin terkait dengan materi yang tadi ya, ada warna pelangi itu yang ada merah itu sebagai apa, hijau sebagai apa gitu ya. Iya. Oke. Langsung saya jawab. Itu aja pertanyaannya? Ya, itu yang pertama, boleh itu dulu langsung dijawab aja, Kak Adri. Baik ya. Jadi kita melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Kalau kita belajar Reiki, Prana dan sebagainya, ya mungkin kalau ada yang peminat bisa menghubungi saya nanti tentunya. Tapi kalau di dalam dunia hipnosis, ya, kita melihat warna-warna atau psikologi warna ini, ya, itu apa yang ingin jadikan tujuan kita. Misalnya, itu terkait dengan motivasi tentunya ya. Jadi kalau misalnya kita ini pengennya meningkatkan warna merah, gitu bahasanya itu warna merah ya, auranya warna merah katanya. Ya tentu apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus mendrive diri kita supaya lebih kuat, lebih giat, lebih bersemangat. Ya, aura yang muncul ya warnanya warna merah. Ya, jadi kita benar-benar ibaratnya seperti kalau ibaratkan ayam itu mengais setiap hari itu, kecil-kecil pun dicari. Ya, nggak boleh habis kita ngeliat udahlah males nah gitu. Jadi warna merah, aura merahnya tadi atau yang energi yang memberdayakan tadi ya, yang kuat untuk kita bisa bekerja dengan baik ya, itu menjadi sulit untuk berkembang ya. Nah juga terkait dengan warna lain, misalnya saya ini punya bakat nih Pak Adri, saya ini punya bakat untuk ngobatin orang, turunan nih punya kemampuan misalnya. Tapi kok saya sulit ya? Nah, itu artinya apa? Mengembangkan warna hijau. Ya, misalnya warna hijau dalam tubuh kita atau auranya, seperti itu ya. Terkait dengan apa? Kita tanamkan, kita kembangkan empati. Ya, mungkin kita selama ini orangnya cuek. Jadi kita tumbuhkan empati dulu. Kita empati sama orang yang sakit. Siapapun dia, nggak usah pilih-pilih. Kita ngelihat orang sakit, kita ikut merasa sedih. Orang kesusahan, kita ikut merasakan penderitaannya. Ya, itu empati. Ya, ketika kita meningkatkan rasa empati kita, itu adalah akan merubah ya aura tubuh kita juga menjadi warnanya lebih kehijauan. Artinya mencapai titik yang kesadarannya sudah lebih baik. Ya, jadi ketika kita sudah muncul seperti itu, energi semesta ini kalau kita memang praktisi akan mengalir lebih baik. Ya, tentunya seperti itu. Ya, kalau kita ngobatin dengan teknik itu. Atau menjadi seorang dokter. Dokter itu rata-rata kalau mau diperhatikan lebih banyak warna hijaunya sebenarnya. Ya, pada dasarnya karena itu adalah warna yang sangat baik untuk healing atau terapi. Tapi boleh nggak kalau ada warna lain? Itu boleh aja. Jadi warna aura ini nggak statis ya. Warna aura itu tidak statis. Dilihat kondisi emosionalnya dia pada saat itu, kondisi ya keadaan-keadaan yang mempengaruhi ya tentunya ya. Tapi basically ya mereka yang memiliki empati ya membuka diri untuk membantu sesama, warnanya seperti itu ya. Atau yang tadinya pengen ngembangin warna-warna misalnya ultraviolet misalnya yang paling tinggi misalnya cakra mahkota, yang gara-gara tiap kali berdoa kayaknya nggak terkabul. Ya, jadi bisa saja kita kembangkan dengan cara apa? Banyak berdoa. Yang kurang sholatnya ditingkatkan. Kalau kita punya niat yang baik, yang kuat, maka akan lebih baik, akan memunculkan warna-warna yang tinggi, warna ilahi. Ya, kesadaran semesta.
Kita ngelihat, wah alam semesta ini kita lihat kayaknya sedang marah nih sama kita, di mana-mana terjadi bencana. Ya, kita keluarkan empati kita, ikut berdana, menyumbang ke orang yang kesusahan, ya, mendoakan. Wah itu naik itu langsung warna-warna, kalau aura kita tadinya kurang bagus bisa naik sampai ke cakra ungu, sampai ke violet gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya jawaban saya ya. Oke. Ya, baik Kak Adri, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa sudah menjawab pertanyaan dari Kando Edi tadi ya. Semoga itu menjawab. Kemudian ini sudah banyak sekali pertanyaan, tapi saya harus pilih karena nggak bisa semuanya kita bacakan di sini karena waktu yang terbatas. Kemudian ini yang berkaitan dengan materi kita tadi, itu ada pertanyaan dari Kando Dimas Pratama. Ada dua sih pertanyaannya, tapi kita bacain satu aja ya. Kayaknya menarik pertanyaan kedua nih. Apakah mengubah kebiasaan di alam bawah sadar dapat mengubah paradigma tentang sesuatu dan menembus filter mental? Selain teknik hipnosis, apakah ada cara lebih sederhana? Itu Kak Adri pertanyaannya. Oke, baik. Dimas ya. Ya. Baik Dimas. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah apa tadi awalnya merubah sebelum merubah paradigma tadi dia apa? Mengubah kebiasaan di alam bawah sadar dapat mengubah paradigma tentang sesuatu yang menembus filter mental. Iya. Jadi gini ceritanya, prosesnya ya saya ceritakan dulu. Bukan kita di bawah sadar kita rubah terus kita menembus filter mental, tidak. Filter mental itu terjadi sebelum segala sesuatu itu masuk ke bawah sadar, bukan terbalik ya. Jadi sekali lagi saya urutkan ya. Pertama, informasi yang kita dapatkan ya dari luar, kita tangkap dengan panca indera kita. Oke? Dengan mata, telinga, kemudian dengan penciuman ya. Ada 5 ya. Masih ingat kan? Ya, visual, auditory, kinestetik, gustatory dan olfactory ya. Jadi kalau visual itu lewat mata, auditory itu lewat telinga, kinestetik lewat kulit atau rasa, ya, gustatory itu lewat pengecapan lidah, kemudian olfactory lewat penciuman. Ya. Nah, dari 5 itu kita terima. Bias proses pertama adalah melalui pikiran sadar. Kita analisa dulu ini. Ya. Jadi kalau dia sesuai dengan data yang ada di bawah sadar kita, kemudian dia akan terima welcome. Ya. Kalau dia tidak sesuai, dia tolak. Ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan hobinya, contohnya, udahlah ngapain mikirin itu, aku nggak tertarik deh, ya udah mental. Tapi kalau dia sudah cocok pas hobinya masuk. Nah filter mental tuh untuk memfilter itu, jadi posisi terima atau tidak itu tadi gerbangnya itu loh. Kalau bahasa ilmiahnya itu psikologinya namanya RAS, Reticular Activating System. Sederhananya dikatakan filter mental. Ya, jadi sesudah ditanam di bawah sadar, suatu kejadian yang tadi entah berulang-ulang karena keyakinan, karena faktor apapun, itu bisa berubah menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan ini akhirnya menentukan perilaku kita. Perilaku ini akhirnya menentukan ya, kehidupan kita sendiri. Ya kan? Jadi kita mau sukses, gagal ya karena faktor itu tadi. Makanya bawah sadar itu dahsyat. Ya. Jadi jangan sampai kita merekam sampah-sampah ke bawah sadar kita. Bahasanya seperti itu. Kalau kita banyakkan sampah yang kita terima, akhirnya ya hidup kita jadi sampah juga gitu loh. Bisa dipahamin ya, garbage in, garbage out. Ya. Jadi kalau kita mau bagus, dengarlah yang baik, yang positif. Yang negatif bukan nggak boleh diterima tapi dimaknai kembali. Ya, segera dimaknai kembali. Bank memori, bank data di bawah sadar itu akan melakukan proses cross check. Wah ini kayaknya nggak bagus nih, langsung dikasih pewarnaan baru. Oke ini jangan diterima tapi diwarnai, gitulah dengan warna-warna baru sehingga kita bisa memberdayakan. Bukan sebagai suatu kelemahan. Waduh saya ini contohnya sering kan tanpa disadari kita self talk ngomong sendiri kita gagal. Udahlah aku malas gagal terus gitu kan. Nah self talk ini adalah suatu hal buruk yang langsung membypass filter mental. Jadi ketika kita self-talk tidak ada lagi filter mental yang menutup. Karena apa? Kemauan diri sendiri kan. Bawah sadar nerima. Dan itu menjadi realita. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya self-talk,
Ucapkanlah yang bagus-bagus, jangan yang negatif-negatif. Saya gagal, saya nggak berhasil. Itu nggak boleh ada. Ya, mudah-mudahan ini dicamkan ya. Jadi saya berbagi ini karena memang banyak sekali klien-klien saya yang menderita masalah psikologis karena faktor mental. Karena dia tidak bisa memilah dan memilih, ya, untuk bisa dia manfaatkan untuk memberdayakan dirinya. Ya, jadi seperti itu ya jawaban saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adri atas jawabannya. Ini mungkin ada juga pertanyaan yang terkait dengan filter mental dan pikiran bawah sadar tadi. Itu mungkin sudah mewakili lah untuk jawaban dari pertanyaan terkait hal tersebut. Kemudian yang terakhir di sesi pertama dari pertanyaan via chat box ini, saya akan pilih dari Kando Adi S. Ini pertanyaannya agak-agak unik nih. Jadi gini Kak Adri, pertanyaannya adalah apakah selalu gunung es di bawah laut itu lebih tinggi dari di permukaan? Bagaimana kita mengetahuinya? Lalu bagaimana membalikan gunung es di bawah itu menjadi di atas? Mungkin gimana sih caranya biar pikiran bawah sadar kita ini lebih dominan dari pikiran sadar itu? Apakah bisa atau enggak gitu ya? Jadi itu mungkin itu poinnya. Luar biasa ya, baru pertanyaannya unik sekali ya. Itu dia. Membalingkan gunung es ya. Saya nggak kebayang kalau ujung lancipnya ada di bawah, ke atasnya situ ya, kebalik gitu ya. Sebut segitiganya kebalik gitu ya, Adi ya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus, saya akan jawab ya. Sebenarnya ya itu secara natural memang Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan gunung es itu seperti itu. Ya. Jadi tidak mungkin posisinya dibalik. Nah, kitalah yang mendayagunakannya. Kitalah yang membangkitkan bawah sadar itu untuk pemberdayaan diri kita. Walaupun di bawah laut, walaupun tidak kelihatan, kita tidak tahu secara ini ya, tapi kita yakini hal-hal yang positif. Kita menggali itu, eksplorasi. Jadi kita nggak usah dibalik, ya. Nanti hukum alam bisa terbalik gawat, ya kan? Jadi istilahnya memang kita harus memberdayagunakan itu. Jadi di bawah sadar itu kan nggak kelihatan. Ya jangan terus kita nganggap wah ini susah, saya hanya mikir otak kiri aja, yang logis aja. Padahal kita nggak memberdayakan. Albert Einstein, ya kita tahu semua, ya, penemu teori relativitas, ya ahli fisika yang luar biasa, super jenius, itu dari 88%, ya pikiran bawah sadar, ya itu sebenarnya baru mempergunakan sekitar 6%-an kemampuan yang dipakai untuk bawah sadarnya. Bayangkan. Kalau dari 88%, 6%-an yang baru dipakai, 6-7%. Kalau kita gimana? Kira-kira 1% kepake nggak nih kita? Jadi kalau Albert Einstein seperti itu, kita harus mengeksplorasi. Sebenarnya apa? Pikiran bawah sadar kita ini dahsyat sekali. Ya, dia tidak cuma memberdayakan, dia juga untuk proteksi, ya, melindungi diri kita. Makanya ketika kita katakan, kita doa, itu kan salah satu mengakses bawah sadar kita. Doa itu adalah mengakses bawah sadar kita. Kita sampaikan kepada Tuhan agar kita dilindungi. Ya, itu kan bekerja mekanisme bawah sadar. Ya. Tapi, ya perlu diingat, bahwasannya jangan sampai, wah ini informasi yang ditanam di bawah sadar udah banyak. Tapi gara-gara dia mengalami kasus atau masalah, dia meluap. Ketika bawah sadar itu meluap, keluar ke permukaan, nah inilah yang orang bilang kesurupan. Ya, hati-hati ya, jangan dibalik. Nanti karena bawah sadar yang sudah penuh dengan informasi, dengan nilai-nilai, dengan keyakinan, ketika emosinya muncul, dia naik ke atas, ujung-ujungnya dia kesurupan. Sekali lagi ya, kesurupan dalam kasanah psikologi itu bukan karena jin, karena setan. Ya, kesurupan itu adalah proses mekanisme bawah sadar yang dia naik ke permukaan karena emosi-emosi yang tertanam itu dia naik ke atas. Ya, jadi dia kadang-kadang ngamuk, dia kadang-kadang kejang-kejang gitu ya. Nah, jadi seperti itu proses mental. Makanya kalau kita sudah mengalami suatu kendala misalnya dengan masalah emosional, kita harus mengambil waktu untuk beristirahat. Jangan dipaksakan terus. Ya, kita punya masalah keuangan misalnya, lancar-lancar aja, harusnya tidak perlu kita jadi ini, kita harus ikhlas.
Kembali lagi konsep agama, ya, rezeki nggak akan lari kemana, ya kan, Allah semua yang mengaturnya. Jadi kita nggak stres, kita ngotot, kita ngoyo, ya kita akhirnya apa? Terjadi teriakan anak sekolah mau sekolah tapi ibunya belum punya duit, kesel banget, ujung-ujung kesurupan, si ibunya kesurupan, ya. Nah itu ya, jadi ini gambaran contoh ya. Baik, itu aja mungkin jelasannya, Dio. Ya, terima kasih kembali Kak Adri atas penjelasan dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kita tutup sesi pertama ini, bagian dari pertanyaan yang melalui chatbox. Saya akan buka untuk sesi kedua. Sebelumnya mohon maaf untuk yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya via chatbox karena waktu kita terbatas. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kak Adri ya. Saya akan kasih nomor teleponnya Kak Adri di akhir acara nanti. Lanjut untuk sesi yang kedua itu nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa raise hand. Nanti ketika sudah ada yang raise hand saya akan memberikan kesempatan dan silakan menghidupkan kameranya untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaannya yang tadi di chatbox, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan via sesi kedua ini. Oke Pak, dengan Poniran Pak. Oke, ya. silakan Pak Poniran. Ya, apa kabar Pak Poniran? Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Luar biasa. Lama nggak ketemu ya. Ini baru saya, melihat Pak Poniran ini sama-sama KJA ya, dia orang doktor ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak, bertanyakan. Terima kasih Pak. Sore ini dapat pencerahan jadi segar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah ilmunya sehingga bisa dimanfaatkan dengan orang banyak. Pertanyaan saya ini Pak, tadi ada 3, misalnya mengambil keputusan, kemudian apa tadi yang kedua, yang ketiga lupa Pak. Itu kaitannya Pak, kalau udah mengambil keputusan itu kan ada dampak. Misalnya dampaknya kita tetap yakin, tapi kan kita ukur kemampuan misalnya seperti itu. Sehingga setiap aktivitas yang kita inginkan lebih banyak daripada kenyataan misalnya. Keinginannya mulu-mulu yang kira-kira bisa menyenangkan banyak orang. Tapi ketika kenyataannya yang agak sulit kita wujudkan. Nah, bagaimana untuk menyiasati seperti ini Pak? Mohon terima kasih. Baik. Terima kasih Adri. Pak Poniran. Makanya di dalam ini Pak Poniran, kita kan ini kan saya memberikan teknis sederhana saja ya. Tadi cuma 3 langkah ya. Bikin keputusan. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan kalau di dalam dunia neurolinguistic programming NLP itu adanya well-formed outcome. Ya. Kita membentuk suatu outcome itu kan tentu harus well-formed. Nggak boleh asal-asalan. Kalau tadi, waduh, hayalan saja nih, gitu kan ya, Pak Poniran ya. Iya. Jadi tentunya kalau kita menentukan sesuatu, itu tentu kita harus satu, ingat kita memiliki resources, memiliki sumber daya. Sumber daya itu apa? Baik itu secara materi, secara kemampuan keilmuan misalnya ya, dari segi yang lain-lain, kita adalah namanya sumber daya. Ya. Kemudian dia tangible. Tangible itu artinya bisa dirasakan, bisa dipegang bendanya itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa meyakini, bagaimana mendapatkannya, betul nggak? Untuk mendapatkan sesuatu yang abstrak itu lebih sulit daripada sesuatu yang nyata ya Pak Poniran ya. Iya. Kan? Jadi kita harus jelas itu tangible. Kemudian ekologis, ya. Ekologis tentu harus kita pikirin ekologisnya. Jadi kalau misalnya kita bikin misalnya supermarket tapi tengah hutan rimba, itu ekologis nggak kira-kira? Nggak ekologis kan? Yang belinya monkey, tiger, segala macam. Itu nggak? Jadi itu tidak ekologis. Kalau kita mau bikin yang ekologis, kita harus menyesuaikan kebutuhan kita, tempat di mana kita membangun suatu usaha, ya kan? Atau sebagainya, kita harus disesuaikan. Ya. Jadi itu memiliki lifespan dari segi itu pencapaian targetnya, waktunya kita juga harus tentukan. Ya. Jadi agar kita memiliki drivers ya, jadi suatu daya dorong ya supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Ya. Jadi banyak ya istilahnya yang kita harus pertimbangkan sehingga kita dapat mencapai tujuan itu. Itu kalau dalam teknik neuro-linguistic programming. Kebetulan saya juga seorang praktisi dan trainer NLP.
Tapi hari ini kita memang membahasnya sederhana, Pak. Jadi membikinnya dengan teknik visualisasi kalau kita sudah punya tujuan. Seperti itu. Ya, kita sudah punya tujuan. Tadi ya sudah dapat well form-nya, kita lakukan visualisasi. Ya, tekniknya ya. Afirmasi, ya. Kemudian sudah itu kita lakukan namanya komitmen kita. Ya. Habis itu baru kita tuntaskan masalahnya. Ya, sampai tujuan itu tercapai gitu Pak Poniran. Iya, Pak. Kira-kira cukup jelas Pak Poniran? Cukup, Pak. Terima kasih. Terima Dan kasih, jangan lupa Pak. untuk ini ya, di-share materinya Pak untuk mengingat-ingat. Jadi selain kita melihat dengan visualisasi, kita akan menanamkan di bawah sadar yang 88% itu. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, Bapak. Oke, Nah, Pak. baik. Sama-sama, Terima kasih Pak Poniran atas pertanyaannya. Kemudian ini lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Kando kita dari timur nih, dari jauh-jauh nih. Itu ada Kando Saifuddin Akbar yang akan menyampaikan pertanyaannya. Boleh silakan dinyalakan kameranya. Nah, oke. Baik, silakan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk ini sementara saya tidak pakai handset, jadi Iya, mungkin nggak kurang apa-apa. dengar. Ya, Suaranya. nggak apa-apa. Bisa dengar ya? Ya, kedengeran. Lanjut. Kalau untuk mengenal bagaimana, saya ini sering suka kelupaan untuk setiap kalau mau melaksanakan sesuatu suka lupa dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Nanti keingat itu ke hari esoknya begitu. Jadi bagaimana sih tips untuk kita mengembalikan daya ingat kita sebelumnya begitu? Iya. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana sih bagaimana diri kita mengenal diri sendiri dengan kalau kita ini kalau saya biasa dengar bahwa kalau kita punya pribadi diri kita sendiri itu biasanya tergantung pada pilihan warna yang kita miliki. Kayak kesukaan saya warna merah, berarti orang itu orangnya suka, maksudnya berani, suka ini. Apakah itu betul dengan ini kesukaan warna menjadi perilaku diri kita sendiri? Baik. Pertanyaan itu ya. Ya, terima kasih Pak Saifuddin Akbar dari Timika ya. Waduh, Ya, luar biasa Pace ya, saya panggil Pace ya. Pace Saifuddin. Baik, luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama kayaknya sudah ada sugesti yang saya kasih tadi. Kalau kita mudah lupa, ya kita memperkuat bawah sadar kita tadi dengan sugesti sederhana yang kita tanamkan. Kita latih ya Pak Saifuddin ya. Jadi sekali ini yang saya ajarkan itu bukan kita ke orang lain, kita ke diri kita sendiri dulu. Kan biasanya udah terjadi beberapa kali, sekarang kita melatih bawah sadar. Cara melatih pikiran bawah sadar kita dengan melakukan visualisasi dan afirmasi yang tepat setelah kita melakukan proses relaksasi yang cukup ya. Nah, jadi tadi afirmasinya apa? Kalau kita mudah lupa, kita katakan di bawah sadar kita ya, pikiran saya seperti spons, seperti tadi ya. Ya, memiliki kekuatan untuk menyerap semua informasi ya, data, kekuatan segala macam itu kita bisa serap ya. Sehingga mudah sekali pikiran kita, bawah sadar kita untuk merekam suatu kejadian. Jadi tidak mudah lupa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tadinya daya lengketnya kurang ya kita harus perkuat sponsnya itu ya, supaya bisa diserap. Ya, kemudian mungkin tadi sempat coba mungkin Pak Rahmat atau Pak Deo dibuka tadi, kembali lagi ke page yang ada sugesti tadi, contoh sugesti. Silakan ditayangkan kembali. Pak Kando Rahmat. Kando Rahmat. Iya. Yang setelah ini di belakang. Sugesti di bagian terakhir. Sugesti. Nah, itu atas 13. Nah, ini ya. Coba perhatikan ya, kalau kita ingin melatih bawah sadar kita, yang tadi yang sugesti tadi,
sugesti. Ya, ini tinggal Pak Pace lihat saja ya. Kalau meningkatkan daya ingat, pikiran saya dan daya ingat saya seperti spons yang mampu menyerap air. Begitu pula pikiran dan ingatan saya mampu menyerap pengetahuan, informasi dan sebagainya ya. Pikiran saya seperti komputer yang canggih, mampu menyimpan semua yang dilihat, dibaca dan dipelajari. Ya, seperti itu Pak C ya. Jadi kita ulang lagi nih sugesti-sugesti ini. Apa yang ingin kita utamakan, bantu dengan visualisasi yang detail, dengan warnanya, dengan vibrasinya. Kita dapat semua. Makanya dengan begitu kekuatan daya ingat kita meningkat. Ya. Oke, itu satu ya. Tahapan saya yang kedua adalah tadi mengenai apa tadi Dio? Yang kedua pertanyaannya mengenai warna ya. Warna ya. Jadi warna merah, saya suka warna merah. Oh iya, makanya bawah sadar itu akan sangat mengenal apa yang cocok dengan dia. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Cik Saifuddin melihat merah tuh saya cocok dekat ya, karena memang itu yang cocok. Ya, dia mengenal apa yang selaras dengan tubuh kita ya, perasaan kita ya. Jadi misalnya berani, betul, merah ya kan, lebih berani, kita memiliki kekuatan yang semangat yang tinggi gitu ya, warna merah. Jadi kalau bekerja nggak pandang, nggak ada istilahnya mungkin capek, itu bukan nomor satu bagi kita ya, itu aja merah. Tapi kalau nanti Pak C kepengen meningkatkan warna lain, ya harus karakter psikologi warna itu kita tingkatkan Pak C. Ya, misalnya nggak merah melulu. Aku karena merah tuh mudah stres nih Pak. Ya kan? Merah terus mudah stres. Kerjaan saya bertumpuk. Saya kalau way out-nya susah. Cari warna-warna lain yang bisa membantu. Misalnya kalau oranye kreativitas, ya tingkatkan dengan warna oranye. Ya. Jadi jangan cuma satu warna. Hidup kita kalau berwarna kan bagus kayak empat pelangi ya Pak ya. Betul? Pak Cik Saifuddin? Ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jawaban saya Pak Deo ya. Oke. Terima kasih Kak Adri. Ini saya mohon maaf nih karena rumah dekat masjid, jadi baru azan, jadi agak terdengar lumayan besar azannya. Jadi karena waktu kita juga sudah melebihi batas waktu ya, mungkin sesi pertanyaan saya tutup saja. Kita lanjut ke acara sesi selanjutnya, yaitu closing statement dari Kak Adri selaku fasilitator hari ini. Silakan Kak Adri untuk memberikan kesimpulannya pada webinar kita pada hari ini. Baik, kita izin dulu dengarkan azannya dulu ya, selesaikan azan dulu ya. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya akan memberikan sedikit kesimpulannya. Memahami pikiran bawah sadar. Ya, kalau kita tahu bahwasannya peranannya itu sangat dahsyat. Ya. 88% kurang lebih ya. Ada yang mengatakan sampai 90%. Ya. Kita harus mencoba untuk menggali. Selami. Ya. Karena itulah karunia daripada Allah ya kepada manusia. Jadi kalau selama ini banyak sekali yang belum kita pahami dan kita lihat sebagai suatu keanehan, jangan-jangan itu bagian daripada kemampuan bawah sadar kita. Ya. Jangan semuanya dikit-dikit dikaitkan dengan mistik. Ya. Makanya kalau dalam belajar hipnoterapi ya itu diajarkan namanya skala Davis Husband. Ada skala 1 sampai 30. Jadi mulai dari kita menjamkan mata, merelaksasi dan seterusnya, itu akan muncul fenomena-fenomena. Tanpa harus kita membaca mantra, tidak ada baca aneh-aneh. Kita sugesti biasa, sampai sugesti hipnosis, sampai kita mencapai titik terdalam. Muncul banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari pikiran bawah sadar kita. Termasuk juga halusinasi. Halusinasi itu ada dua, yang positif dan negatif. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semakin tertarik ya. Nanti bisa kontak saya kalau memang berminat belajar lebih lanjut. Ya,
halusinasi itu sebenarnya suatu kondisi mental ya, psikologis. Seringkali kalau Bapak dan Ibu ngelihat pocong, ya, ngelihat sesuatu yang nggak ada tapi kok ada muncul ya. Ya, sebelum kita justified ini adalah benar makhluk halus, coba kita cek. Jangan-jangan ini karena halusinasi, karena pikiran kita. Ya. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati karena apa yang pernah terekam kita waktu saat kecil, misalnya waktu kita masih kecil orang tua kita udah sering-sering pesen, pas maghrib jangan keluar rumah, terada hantu. Ya. Lihat pocong, lihat jin, lihat setan. Udah berkali-kali diucapkan, tertanam tuh di bawah sadar. Kemudian kita nonton film horor lagi. Tertanam di bawah sadar. Akhirnya apa? Suatu ketika itu akan muncul ke permukaan. Ya. Munculnya itu dua macam. Satu yang muncul halusinasi, satunya lagi ketika dia lagi kondisinya lemah, munculnya kesurupan. Jadi kelihatan wah kayak hantu yang di dalam jin di dalamnya. Ya. Karena inilah kita perlu mempelajari dengan baik mengenai psikologi khususnya hipnoterapi ini. Ya. Jadi itu yang saya ingin tekankan karena pikiran bawah sadar itu ibarat kertas putih. Tabula rasa yang saya sampaikan tadi. Jadi waktu dari kita mulai dilahirkan sampai dengan kita besar itu kita menyimpan banyak sekali hal. Jika salah dimanfaatkan, salah digunakan, dia akan menjadi masalah bagi kita. Tapi kita lakukan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, mengambil hikmahnya yang positif, kita akan berhasil. Ya, jadi seperti itu yang saya ingin berikan gambaran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jangan istilahnya kita mengatakan sesuatu sebelum kita menggali informasi, karena itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah, ya, oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita diminta dalam ayat dalam kitab suci untuk berpikir, ya. Jadi inilah kita menggunakan daya kemampuan kita menggali informasi melalui ilmu pengetahuan, ya. Tetapi sekali lagi, saya tidak mengatakan semuanya berlaku sama. Memang ada juga kejadian yang diakibatkan oleh entitas tertentu ya. Tapi persentasenya tidak sebanyak seperti yang kita dengarkan di mana-mana. Ya, banyak kan orang mengalami proses itu, tapi ketika orang itu bisa merasakan itu dengan bukti-bukti, dengan contoh, maksud saya itu bisa dikonfirmasi oleh orang lain, kemungkinan benar itu bisa jadi. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, hanya kita sendiri, kemungkinan besar halusinasi. Ya, jadi untuk belajar memang luas sekali. Kebetulan saya juga selain hipnoterapis, instruktur, juga saya berkecimpung di wilayah esoteris. Misalnya meditasi, reiki, prana, ya itu salah satu yang salah dua pasal 3 ya, banyak saya beberapa yang saya ajarkan ya. Jadi dan konon katanya saya juga sedikit diberi karunia sebagai seorang indigo. Nah, jadi saya bisa mengatakan jangan mudah percaya. Kita belajar eksplorasi lah ke kemampuan pikiran bawah sadar sebelum kita semua melihat sesuatu itu seperti apa kata orang. Kita harus belajar dulu. Ya, baik seperti itu Dio ya, itu konklusi saya. Baik, Kak Andri, terima kasih banyak atas kesimpulan ataupun closing statement-nya pada hari ini untuk webinar kita hari ini. Dengan berakhirnya tadi closing statement dari Kak Andri, maka kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup acara webinar hari ini, mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Jadi mohon jangan live terlebih dahulu, kita akan berfoto bersama, nanti akan dikomandoi oleh admin kita. Mohon semuanya bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Silakan dibuka kameranya, videonya. Ya, supaya nanti kita bisa ambil foto bersama untuk dokumentasi ya. Karena ini nanti rencananya sih kita akan jadikan acara alumni sharing session ini dalam secara berkesinambungan setiap bulannya ya, paling tidak 1 kali gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan manfaat-manfaat dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unsri.
Baik, yang belum menyalakan kamera, mohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya, karena kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan dibuka kameranya biar semuanya nampak. Pak C. Luis, Pak Melvin, ya, Bu Sunita, Pak Adi, Bu Putri, ya, Pak Bintoro. Silakan dibuka biar kita foto bersama. Ya, silakan. Hermi, Karon, ya. Pak Luis, bagaimana? Oke, kalau sudah semuanya, siapa lagi yang belum? Pak Adi, bagaimana? Ya, silakan. Kenang-kenangan ya. Jadi Iya. apa namanya? Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi Amin, amin ya kita Rabbal dalam pemberdayaan diri ya dari persembahan dari IKV ya, Fakultas Ekonomi Sriwijaya. Ya udah, ya kita ambil foto dulu ya kali ya. Mungkin langsung kita mulai aja karena mungkin yang lainnya lagi ada kesibukan. Baik, minta tolong dari Kando Rahmat ya untuk ngambil apa namanya screenshotnya. Saya akan hitung mundur dalam hitungan 3. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, Wait, ya silakan. belum. Disimpan dulu. Ya. Dulu. Lagi ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya tutup acara ini, jadi karena tadi waktu kita sangat terbatas, jika nanti ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, ataupun nanti ada yang mau konsultasi atau belajar mengenai ilmu hipnoterapi, dan tadi yang sudah disebutkan sama Kak Adri tadi banyak banget tuh ilmu-ilmu tentang pikiran bawah sadar, itu bisa langsung menghubungi nanti Kak Adri ya melalui nomor berikut nih. Boleh dicatat nih nomornya ya. 0815 kemudian 3570 966. Jadi nanti kita tuliskan juga di chat box nomornya Kak Adri supaya nanti nggak lupa. Baik, sekian untuk acara webinar keempat IKV Unsri ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Adri selaku fasilitator atas materinya hari ini, sangat bermanfaat dan sangat banyak sekali ilmunya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Terima kasih Ahmad dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri webinar ini dari awal sampai akhir nih. Saya apresiasi banget. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan baru lah terkait dengan dunia hipnosis ini. Baik, sampai jumpa di acara webinar Unsri yang kelima selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Paniran. Sama Pak Paniran. Terima kasih Pak Mewan. Terima kasih. Itu ada Kak Mewan itu. Iya, Kak Mewan. Terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pamit ya. Yuk. Ya, Kak. Teman-teman, yuk. Yuk, sama-sama. Kak Bayu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.